Sepeda pasti dilengkapi oleh dua roda gigi dan rantai supaya sepeda tersebut dapat dikendarai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kedudukan garis terhadap lingkaran yang diibaratkan seperti kedudukan rantai yang menghubungkan kedua roda gigi. Selanjutnya, bagaimana jika kita pandang kedua lingkarannya saja? Dapatkah kita menentukan kedudukan kedua lingkaran tersebut, yaitu lingkaran L1 dan lingkaran L2? Bagaimana dengan kedudukan dua lingkaran yang kita pandang dari donat berikut? Apabila kita misalkan lingkaran luar donat sebagai lingkaran L3 dan lingkaran dalam donat sebagai lingkaran L4, bagaimanakah kedudukan kedua lingkaran tersebut? Dapatkah kalian lihat perbedaan antara dua lingkaran pada roda gigi sepeda dan dua lingkaran pada donat? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan mengenai kedudukan dua lingkaran berikut ini. Untuk dapat menjawab permasalahan di awal, kita perlu belajar mengenai kedudukan dari dua lingkaran. Kedudukan dari dua lingkaran adalah kondisi suatu lingkaran pada lingkaran lainnya. Terdapat 6 kondisi pada kedudukan dua lingkaran, yaitu sebagai berikut. Kedua lingkaran sepusat atau mempunyai pusat yang sama. Lingkaran satu terletak di dalam lingkaran lainnya. Kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Kedua lingkaran bersinggungan di luar. Kedua lingkaran berpotongan. Kedua lingkaran saling lepas atau tidak berpotong. Dari ilustrasi tersebut, kita tentu dapat menjawab dengan mudah permasalahan di awal. Untuk dua lingkaran pada roda gigi sepeda, kedudukan kedua lingkarannya saling lepas. Sementara itu, untuk dua lingkaran pada donat, kedudukan kedua lingkarannya sepusat. Kita dapat langsung memprediksi kedudukan dua lingkaran apabila diberikan gambarnya. Namun, bagaimana jika kita hanya diberikan persamaan lingkarannya tanpa diberikan gambarnya? Untuk menentukan kedudukan dua lingkaran tanpa diberikan gambarnya, kita dapat membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Sebelum membahas cara menentukan kedudukan dua lingkaran dengan membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran, kita akan diingatkan kembali mengenai persamaan lingkaran. Suatu lingkaran dapat dituliskan dalam bentuk persamaan lingkaran dengan 3 persamaan sebagai berikut. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0, 0, dan berjari-jari R X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1-1. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, dan berjari-jari R X dikurang A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurang B dipangkatkan 2 sama dengan R pangkat 2 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1-2. Bentuk umum persamaan lingkaran. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1-3. Lingkaran yang mempunyai bentuk umum persamaan 1-3 dapat ditentukan titik pusat lingkaran dan jari-jarinya sebagai berikut. Koordinat titik pusat lingkaran. Titik P dengan koordinat negatif 1/2A, negatif 1/2B, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1-4. Jari-jari lingkaran. R sama dengan akar dari negatif 1/2A dipangkatkan 2 ditambah negatif 1/2B dipangkatkan 2 dikurang C yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1-5. Kedudukan dua lingkaran
Misalnya, lingkaran L1 dan lingkaran L2 dapat ditentukan dengan membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran disebut dengan garis pusat atau garis sentral. Misalnya, titik pusat lingkaran L1 adalah P1, A1, B1, dan titik pusat lingkaran L2 adalah P2, A2, B2, sehingga jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jarak titik pusat kedua lingkaran yang dinotasikan dengan D sama dengan akar dari penjumlahan A1 dikurang A2 dipangkatkan 2 dan B1 dikurang B2 dipangkatkan 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 16. Selanjutnya, misalnya, diketahui nilai dari D merupakan jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral. R1 merupakan jari-jari dari lingkaran L1, dan R2 merupakan jari-jari dari lingkaran L2. Kedudukan dua lingkaran, yaitu L1 dan L2, dengan jari-jari lingkaran L1 lebih besar daripada jari-jari lingkaran L2, yang artinya lingkaran L1 lebih besar daripada lingkaran L2 adalah sebagai berikut. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, sepusat atau mempunyai pusat yang sama jika jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral sama dengan 0. D sama dengan 0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 21. Lingkaran L2 terletak di dalam lingkaran L1 jika jarak titik pusat kedua lingkaran kurang dari selisih jari-jari kedua lingkaran. D kurang dari R1 dikurang R2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 22. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, bersinggungan di dalam jika jarak titik pusat kedua lingkaran sama dengan selisih jari-jari kedua lingkaran. D sama dengan R1 dikurang R2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 23. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, bersinggungan di luar jika jarak titik pusat kedua lingkaran sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. D sama dengan R1 ditambah R2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 24. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan jika jarak titik pusat kedua lingkaran berada di antara selisih jari-jari kedua lingkaran dan jumlah jari-jari kedua lingkaran. D lebih dari R1 dikurang R2, dan D kurang dari R1 ditambah R2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 25. Pada ilustrasi kedudukan dua lingkaran yang berpotongan di awal, telah kita ketahui bahwa ada dua kasus kedua lingkaran yang berpotongan. Untuk gambar sebelah kiri, pusat lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1. Sementara itu, untuk gambar sebelah kanan, pusat lingkaran L2 berada di luar lingkaran L1. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan dengan pusat lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1 jika jarak titik pusat kedua lingkaran lebih dari selisih jari-jari kedua lingkaran dan kurang dari jari-jari L1. D lebih dari R1 dikurang R2, dan D kurang dari R1 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 26. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan dengan pusat lingkaran L2, berada di luar lingkaran L1
jika jarak titik pusat kedua lingkaran kurang dari jumlah jari-jari kedua lingkaran dan lebih dari jari-jari L1. D lebih dari R1 dan D kurang dari R1 ditambah R2 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 27. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, saling lepas atau tidak berpotongan jika jarak titik pusat kedua lingkaran lebih dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. D lebih dari R1 ditambah R2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 28. Supaya lebih mudah dipahami, perhatikan contoh soal tentang menentukan kedudukan lingkaran berdasarkan perbandingan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran berikut ini. Contoh 1. Tentukan kedudukan dua lingkaran, yaitu L1 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16, dan L2 dengan persamaan X dikurang 3 dipangkatkan 2, ditambah Y dikurang 4 dipangkatkan 2, sama dengan 9. Persamaan lingkaran L1 adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Berdasarkan persamaan 1, pusat lingkaran L1 adalah O, 0, 0, dan jari-jari lingkaran L1 adalah R1 sama dengan 4. Persamaan lingkaran L2 adalah X dikurang 3 dipangkatkan 2, ditambah Y dikurang 4 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Berdasarkan persamaan 1, 2, pusat lingkaran L2 adalah P, 3, 4, dan jari-jari lingkaran L2 adalah R2 sama dengan 3. Nilai jari-jari lingkaran L1 lebih besar daripada nilai jari-jari lingkaran L2, sehingga lingkaran L1 lebih besar daripada lingkaran L2. Hal ini perlu diperhatikan untuk menentukan selisih dari jari-jarinya. Selain itu, apabila nanti dibuktikan ada lingkaran yang terletak di dalam lingkaran lain, kita tidak mengalami kebingungan apakah lingkaran L1 yang berada di dalam lingkaran L2 atau lingkaran L2 yang berada di dalam lingkaran L1. Selanjutnya, jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral dapat ditentukan dengan persamaan 16 sebagai berikut. Jarak titik pusat kedua lingkaran yang dinotasikan dengan D sama dengan akar dari penjumlahan A1 dikurang A2 dipangkatkan 2 dan B1 dikurang B2 dipangkatkan 2. Substitusikan pusat lingkaran L1 ke A1 dan B1, yaitu 0 dan 0, serta substitusikan pusat lingkaran L2 ke A2 dan B2, yaitu 3 dan 4. Lakukan pengurangan sehingga diperoleh akar dari negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2, sama dengan akar dari 9 ditambah 16, sama dengan akar dari 25. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, diperoleh D sama dengan 5, serta jari-jari kedua lingkaran adalah R1 sama dengan 4 dan R2 sama dengan 3, dapat diperhatikan bahwa nilai D, yaitu 5, berada di antara selisih antara jari-jari kedua lingkaran dan jumlahan antara jari-jari kedua lingkaran. Dengan demikian, berdasarkan persamaan 25, diperoleh kesimpulan bahwa kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan. Lebih lanjut, kita dapat menentukan letak pusat lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1 atau pusat lingkaran L2 berada di luar lingkaran L1. Caranya adalah dengan melihat perbandingan antara jari-jari lingkaran L1
Karena lingkaran L1 lebih besar daripada L2, jarak titik pusat kedua lingkaran, serta penjumlahan dan selisih kedua jari-jari lingkaran. Untuk pusat lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1. Nilai D berada di antara R1 dikurang R2 dan R1. Untuk pusat lingkaran L2 berada di luar lingkaran L1. Nilai D berada di antara R1 dan R1 ditambah 2. Dapat diperhatikan bahwa nilai D berada di antara R1 dan R1 ditambah R2. Jadi, jelas bahwa kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan dengan pusat lingkaran L2 berada di luar lingkaran L1. Contoh 2. Tentukan kedudukan dua lingkaran, yaitu L1 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 19 sama dengan 0, dan L2 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y dikurang 14 sama dengan 0. Diperhatikan bahwa persamaan lingkaran L1 adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 19 sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 1,3, pusat lingkaran L1 dan jari-jari lingkaran L1 adalah sebagai berikut. Pusat lingkaran L1. Pusat lingkaran sama dengan negatif 1/2A dan negatif 1/2B. Substitusikan A dengan negatif 4 dan B dengan 8. Diperoleh pusat lingkarannya adalah 2, negatif 4. Jari-jari lingkaran L1. Jari-jari lingkaran sama dengan akar dari negatif 1/2A dipangkatkan 2 dan negatif 1/2B dipangkatkan 2 dan dikurang C. Substitusikan A dengan negatif 4, B dengan 8, dan C dengan 19. Diperoleh jari-jari lingkarannya adalah 1. Persamaan lingkaran L2 adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y dikurang 14 sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 1,3, pusat lingkaran L2 dan jari-jari lingkaran L2 adalah sebagai berikut. Pusat lingkaran L2. Pusat lingkaran sama dengan negatif 1/2A dan negatif 1/2B. Substitusikan A dengan 2 dan B dengan negatif 2. Diperoleh pusat lingkarannya adalah negatif 1, 1. Jari-jari lingkaran L2. Jari-jari lingkaran sama dengan akar dari negatif 1/2A dipangkatkan 2 dan negatif 1/2B dipangkatkan 2 dan dikurang C. Substitusikan A dengan 2, B dengan negatif 2, dan C dengan negatif 14. Diperoleh jari-jari lingkarannya adalah 4. Jadi, diperoleh tiap-tiap titik pusat lingkaran dan jari-jari kedua lingkaran tersebut sebagai berikut. Lingkaran L1 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 19 sama dengan 0 mempunyai titik pusat di P1, 2, negatif 4, dan jari-jari R1 sama dengan 1. Lingkaran L2 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y dikurang 14 sama dengan 0 mempunyai titik pusat di P2, negatif 1, 1,
dan jari-jari R2 sama dengan 4. Nilai jari-jari lingkaran L1 lebih kecil daripada nilai jari-jari lingkaran L2, sehingga lingkaran L2 lebih besar daripada lingkaran L1. Selanjutnya, jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral dapat ditentukan dengan persamaan 1/6 sebagai berikut. Jarak titik pusat kedua lingkaran yang dinotasikan dengan D sama dengan akar dari penjumlahan A1 dikurang A2 dipangkatkan 2 dan B1 dikurang B2 dipangkatkan 2. Substitusikan pusat lingkaran L1 ke A1 dan B1, yaitu 2 dan negatif 4, serta substitusikan pusat lingkaran L2 ke A2 dan B2, yaitu negatif 1 dan 1. Lakukan pengurangan sehingga diperoleh akar dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2, sama dengan akar dari 9 ditambah 25. Sama dengan akar dari 34. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,83. Jadi, diperoleh D sama dengan 5,83, serta jari-jari kedua lingkaran adalah R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 4. Perhatikan bahwa nilai D, yaitu 5,83, lebih besar daripada penjumlahan antara jari-jari kedua lingkaran. Dengan demikian, berdasarkan persamaan 28, diperoleh kesimpulan bahwa kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2 saling lepas. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kedudukan dua lingkaran dapat ditentukan dengan membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Kedua, garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran disebut dengan garis pusat atau garis sentral. Nilai D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau panjang garis pusat atau garis sentral. R1 adalah jari-jari dari lingkaran L1 dan R2 adalah jari-jari dari lingkaran L2. Ketiga, kedudukan kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, dengan R1 lebih besar daripada R2 adalah sebagai berikut. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, sepusat atau mempunyai pusat yang sama jika D sama dengan 0. Lingkaran L2 terletak di dalam lingkaran L1 jika D kurang dari R1 dikurang R2. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, bersinggungan di dalam jika D sama dengan R1 dikurang R2. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, bersinggungan di luar jika D sama dengan R1 ditambah R2. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan jika D lebih dari R1 dikurang R2 dan D kurang dari R1 ditambah R2. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan dengan pusat lingkaran L2 berada di dalam lingkaran. L1 jika D lebih dari R1 dikurang R2 dan D kurang dari R1. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, berpotongan dengan pusat lingkaran L2 berada di luar lingkaran L1 jika D lebih dari R1 dan kurang dari R1 ditambah R2. Kedua lingkaran, yaitu L1 dan L2, saling lepas atau tidak berpotongan jika D lebih dari R1 ditambah R2.